Hari ini tanggal 6 Desember 2023, saya ada di Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya akan menyerahkan surat kepada Pak Menteri Agama, Pak Yakut Khalil. Mas, ini suratnya bersifat penting, sangat penting dari John LDF, ya Mas ya. Mohon langsung disampaikan. Iya, sangat penting karena ini mengenai kegaduhan di media sosial, oknum-oknum yang membahas tentang agama di media sosial. Shalom sahabat Golden General yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat terkasih, saat ini kita akan melihat sebuah video. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Pernyataan yang menarik dari Denny Sumargo mengenai apakah Tuhan yang disembah di dalam keyakinan kekristenan dan Tuhan yang disembah di dalam keyakinan teman-teman muslim adalah sama atau tidak, seolah-olah berbeda atau memang berbeda. Mari kita cemu pandangan ini dan temukan kebenarannya berdasarkan 3 aspek, yakni secara gramatikal, kemudian pewahyuan dan juga kitab suci serta antropologi budaya, dan yang terakhir berdasarkan jejak historis atau sejarah. Secara gramatikal, dalam rumpun bahasa Semitik, kata Arab Allah memiliki persamaan arti dengan kata Ibrani Eloah dan kata Aramaik Elah atau Allah. Dengan demikian, baik kata Allah, Eloah, dan juga Elah sama-sama merupakan generic name yang merujuk kepada entitas sesembahan atau ilah-ilah yang diekspresikan di dalam 3 rumpun bahasa Semit yang berbeda. Di dalam keyahudian dan kekristenan, kita sama-sama menyembah Allah yang esa dan Allah yang satu, yaitu Hashem atau Yod-He-Vav, atau seringkali disebut dalam tradisi Yahudi sebagai Adonai, di mana Yod-He-Vav merupakan nama dari sesembahan umat Israel, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekaligus nama Yod-He-Vav atau seringkali disebut dengan Hashem ini merupakan nama yang membedakan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub dengan Allah-Allah lain. Sedangkan dalam keyakinan teman-teman muslim, nama dari Allah mereka atau sesembahan mereka adalah Allah SWT yang diperkenalkan pada abad ke-7. Sehingga secara gramatikal, nama Allah atau Tuhan yang disembah oleh keyahudian dan kekristenan, yaitu Yod-He-Vav atau Hashem, tentu berbeda dengan Allah atau sesembahan teman-teman muslim. Karena jikalau sama secara gramatikal, maka nama Yod-He-Vav atau Hashem di dalam bahasa Ibrani harus dipertahankan di dalam bahasa Arab, karena Yod-He-Vav bukanlah huruf vokal melainkan konsonan yang merujuk kepada nama diri dari Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang berikutnya berdasarkan antropologi budaya dan pewahyuan kitab suci. Hingga sekarang, baik keyahudian dan kekristenan sama-sama memegang kitab Torah, yaitu kitab Musa, kitab para nabi, dan juga Ketuvim, di mana berdasarkan kitab-kitab inilah keyahudian dan kekristenan menemukan ide mengenai Hashem yang memiliki firman dan roh itu. Hal ini berbeda dengan teman-teman muslim, di mana mereka mengenal sesembahan mereka yaitu Allah SWT yang bersumber daripada Al-Quran, yang sekalipun mereka mengakui meyakini Taurat yaitu kitabnya Musa, namun mereka tidak memegang Torah atau Taurat sebagaimana keyahudian dan kekristenan saat ini. Dan tentu saja kita tidak boleh lupa mengenai Allah SWT yang diperkenalkan oleh Al-Quran pada abad ke-7. Tentu tidak pernah diperkenalkan di dalam Torah, yaitu kitabnya Musa, kitab para nabi, Nefim, dan Ketuvim yang dipegang oleh kekristenan dan keyahudian saat ini. Jadi tentu saja Allah yang disembah oleh keyahudian dan kekristenan dengan Allah yang disembah teman-teman muslim adalah Allah yang berbeda. Lagi pula pengajaran yang terkandung juga sangat berbeda, di mana Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, yakni Yod-He-Vav yang disembah oleh kekristenan dan keyahudian, mengisyaratkan pertumpahan darah sebagai pengampunan dosa. Hal ini berbeda dengan Allah SWT yang diperkenalkan oleh teman-teman muslim, di mana tidak ada syarat pengampunan dosa dengan pertumpahan darah. Yang terakhir, secara historis dan data sejarah. Meskipun kata Allah telah digunakan oleh keyahudian dan kekristenan jauh sebelum kelahiran Islam, namun kata Allah di sana tidaklah merujuk kepada Allah SWT yang baru diperkenalkan pada abad ke-7. Di mana meskipun memiliki persamaan bunyi, namun memiliki perbedaan status. Di mana kata Allah yang digunakan di dalam keyahudian dan kekristenan itu pasti merujuk kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam bahasa Arab dan transliterasinya.
Merujuk dari ketiga analisa tersebut, kita dapat menemukan bahwa sesembahan atau Tuhan yang disembah oleh Keyahudian dan Kekristenan dan Tuhan yang disembah oleh teman-teman Muslim adalah Allah yang berbeda. Baik secara gramatikal, antropologi, budaya pewahyuan, dan juga karakternya, serta secara historis dan sejarah. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk menyamai-nyamakan keduanya. Kita boleh bertoleransi, tapi toleransi kemanusiaan lantas tidak boleh mengorbankan kebenaran teologis yang kita anut masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini tanggal 6 Desember 2023, saya ada di gedung Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya akan menyerahkan surat kepada Pak Menteri Agama, Pak Yakut Khalil, untuk bisa mendapatkan jawaban ya atas pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Menteri Agama. Jadi poin-poinnya adalah yang pertama, ini saya bacakan ya. Apakah semua rakyat Indonesia berhak dengan bebas membuat konten-konten di media sosial yang membanding-bandingkan agama yang satu dengan agama yang lain, serta mereview-review perbedaan agama yang satu dengan agama yang lain untuk mencari keuntungan pribadi? Yang pertama. Yang kedua, apakah sudah ada dan perlu adanya regulasi dan atau aturan-aturan terkait batasan-batasan yang baik dan benar, serta izin terhadap masyarakat Indonesia, khususnya konten kreator media sosial yang sesuai dengan aturan menurut Kementerian Agama terhadap masyarakat Indonesia yang terkait adanya konten-konten yang membanding-bandingkan agama di media sosial. Jadi yang pertama saya bertanya, apakah diperbolehkan semua orang membahas-bahas tentang agama yang harusnya sifatnya itu pribadi dibahas kerana publik untuk mencari keuntungan pribadi? Ini pertanyaan pertama ke Pak Menteri. Yang kedua, harusnya sudah ada aturan yang mengatur ini. Jadi harapan saya dengan maraknya kejadian gaduh di media sosial ini yang mereview-review, membanding-bandingkan agama dijadikan sebuah bahan konten sehingga dimanfaatkan oleh akun-akun tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Saya kira dari Kementerian Agama Republik Indonesia sudah waktunya untuk membuatkan regulasi sehingga konten-konten kreator, YouTubers, TikTokers, influencer ini harusnya kalau mau membahas konten-konten yang sensitif mengenai suku, agama, ras, dan antar golongan harus bersurat dulu ke Kementerian Agama. Ya, apakah diizinkan? Kalau diizinkan baru silakan you buat kontennya. Ini ada dua poin yang menjadi pertanyaan dan saya berharap dari Pak Yakut Khalil, Menteri Agama, ya bisa memberikan jawaban segera atas pertanyaan yang saya kirimkan hari ini, dan kita udah dapat stempel resmi, ya suratnya sudah diterima. Ya, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa surat ini bersifat sangat urgent, sangat penting untuk menjaga kerukunan umat di bangsa ini, karena negara ini penuh dengan toleransi, penuh dengan tegang rasa, saling menghormati agama A dan B. Ya, jadi jangan sampai ada oknum-oknum yang menunggangi ya untuk memperkeruh keadaan, untuk mengadu domba umat melalui aktivitas yang sangat tidak bertanggung jawab, mereview-review, mengunboxing agama A dan agama B di media sosial. Kenapa ini sangat penting, Pak Menteri? Karena tahun depan tahun politik, Pak. Jadi saya nggak mau negara ini nanti terpecah belah gara-gara gesekan-gesekan di bawah akibat agamanya di review, agamanya di unboxing gitu. Jadi Menteri Agama harus segera bertindak cepat untuk mengatasi hal ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini suratnya bersifat penting, sangat penting dari John LBF, ya Mas ya. Nah, mohon langsung disampaikan. Iya, minta capnya. Iya, sangat penting karena ini mengenai kegaduhan di media sosial, oknum-oknum yang membahas tentang agama di media sosial.
Sahabat yang kasih Tuhan, demikian pembahasan yang bisa disampaikan, kiranya menjadi berkat bagi sahabat terkasih. Jikalau sahabat terkasih diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.